Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Putra Muhta. Saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang wirausaha. Wirausaha secara umum adalah seorang yang berani berusaha secara mandiri dengan mengerahkan segala sumber daya dan upaya meliputi kepandaian mengenali produk baru, menentukan secara baru, menyusun operasi untuk menciptakan sebuah peluang usaha, mengadakan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya untuk penghasilan sesuatu yang bernilai lebih tinggi dengan segala risiko yang akan dihadapinya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari wirausaha. Memiliki keberanian mempunyai daya kreasi, berani mengambil risiko, memiliki semangat dan kemauan keras, memiliki analisis yang tepat, tidak konsumtif, memiliki jiwa pemimpin, berorientasi pada masa depan. Adalah tujuan wirausaha. Wirausaha memiliki banyak sekali tujuan. Berikut ini beberapa di antaranya. Dalam meningkatkan jumlah para wirausaha yang baik dan berkualitas, dapat menumbuhkan kesadaran wirausaha yang tangguh dan kuat pada masyarakat. Itu saja dapat saya sampaikan mengenai materi tentang wirausaha. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sendiri, nama saya Abriansat, perwakilan dari kelompok 6 ingin menjelaskan mengenai peluang usaha. Secara sederhana, pengertian peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan keuntungan, uang atau kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan sebagai sumber daya. Berikut ini adalah beberapa ciri peluang usaha yang potensial. 1. Yaitu punya nilai jual, bukan sekedar ambisi, tapi sifatnya real. Analisis partial. Analisis ini juga disebut dengan analisis partai book genting, yang dipakai untuk mengukur sejumlah perubahan dalam dunia usaha. Biasanya variabel yang diteliti hanya yang kemungkinan perubahannya tinggi, seperti biaya produksi, penerimaan, dan keuntungan. Analisa konferensif. Dalam pengertian peluang usaha, analisa konferensif sangat perlu. Analisa ini dilakukan secara menyeluruh, adapun tahapannya adalah sebagai berikut. 1. Kelayakan produk. Produk harus dipastikan memenuhi standar pasar. Contoh peluang usaha saat ini. Ada banyak sekali contoh peluang usaha yang bisa kita temukan saat ini. Salah satunya adalah bisnis online, yang saat ini sedang booming di Indonesia. Oke, untuk kesimpulannya, demikianlah penjelasan singkat mengenai pengertian peluang usaha dalam kewirausahaan dan contohnya. Bila Anda benar-benar ingin bertahan dan berhasil membidik peluang usaha yang tepat, lakukan analisa secara mendalam. Pahami pengertian peluang usaha dengan mencari kemungkinan-kemungkinan terburuk. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi peluang usaha. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Saputra. Nama saya Satrio Ferdiansyah. Di sini kami akan menjelaskan tentang A. Kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Menurut undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 21 Maret 1997, haki adalah hak-hak secara hukum yang berhubungan dengan permasalahan, hasil penemuan, dan kreativitas seseorang atau beberapa orang yang berhubungan dengan perlindungan permasalahan, reputasi dalam bidang komersial, dan tindakan atau jasa dalam bidang komersial. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Prinsip-prinsip hak atas kekayaan intelektual atau haki adalah sebagai berikut. 1. Prinsip ekonomi.
Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Prinsip sosial. Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan. Prinsip keadilan. Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya. Prinsip kebudayaan. Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu, pengetahuan, sastra, dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Intelektual di Indonesia dalam penetapan hak tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization atau lebih disingkatnya WTO. Nomor 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang kepabeanan. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek. Dan 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang hak paten. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Secara umum hak atas kekayaan intelektual atau HAKI terbagi dalam dua kategori, yaitu 1. Hak cipta. 2. Hak kekayaan industri yang banyak dibagikan meliputi hak panen, hak merek, hak desain industri, dan hak desain data letak sirkuit terpadu, hak rahasia dagang, dan yang terakhir hak indikasi. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Bagi yang kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif, wirausaha. Baby.